Agama ada dua. Isinya agama dua, isinya agama itu akidah wa syariah. Maka kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, makhluk yang bertanggung jawab, harus menjaga, memelihara, mengembangkan, memajukan, mendorong, mendakwahkan agama yang isinya akidah dan syariah. Akidah kita sudah jelas, yakin kita ini fi thoriqil haq, ala kalimatil haq. Kita ini akidahnya paling benar sudah daripada orang lain. Yaitu kita mengikuti mazhab Imam Asy'ari sifat 20 tuh, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, semuanya aqaid khamsin. Itu sudah pegangan yang paling paten. Pegangan paling pegang itu sampai mati, jangan lepas. Tinggal pendalaman, keyakinan, pendalaman, pemahaman, pendalaman, tafakuh, itu monggo didalami. Tapi pada prinsipnya kita punya amanah yang sudah benar. Amanah kita dalam akidah adalah mengikuti mazhab Asy'ari. Dah, ini singkat saja. Yang kedua, amanah syariah. Syariah kita sudah jelas mengikuti mazhab Imam Syafi'i di Indonesia ini. Pegang itu erat-erat. Cara wudhu, cara sholat, cara puasa, cara semuanya lah. Caranya haji, caranya umroh. Pegang semuanya erat-erat. Yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imamina Abi Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Syafi'. Kita pegang erat-erat. Tinggal pendalaman, pengayaan, pengembangan, dan kontekstualisasi. Atau aktualisasi agar munasabah likulli waqtin wa hal, agar selalu munasabah dengan setiap saat dan setiap kondisi. Itu mari kita kembangkan mazhab Syafi'i kita. Dah selesai. Gitu aja. Jadi amanah pertama adalah amanah din yang bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Isinya dua, akidah Imam Asy'ari, ikut Imam Asy'ari, syariah ikut Imam Syafi'i. Selesai sudah, singkat saja. Kalau mau dalam ya 2 tahun. Yang kedua, amanah waqi'iyah, ardiyah, ijtihadiyah, ghair muqaddasah. Ghair muqaddasah. Amanat yang kedua adalah amanat yang bersifat profan, bersifat manusiawi, realistis, yang bersifat kreativitas, ijtihadiyah, tidak sakral, tidak muqaddas, terus berkembang, tidak berhenti, terus maju, terus berubah-berubah. Itu namanya ijtihadiyah waqi'iyah. Kalau rukun iman sudah paten 6, rukun Islam sudah mati 5, udah nggak boleh tambah, nggak boleh kurangin. Iman 6, rukun Islam 5, syariah dan akidah selesai sudah, nggak bisa berubah. Tapi kalau yang nomor 2 ini, amanahnya mutatawwirah. Amanah ijtihadiyah yang berkembang, selalu dinamis, selalu mengikuti tuntutan zaman, tantangan zaman, harus kita kembangkan dan kita jawab tantangan tersebut dengan amanah yang kedua ini. Ringkas cerita, kita warga NU, terutama yang pesantren, memiliki tharawat ijtimaiyah. Kita memiliki kapital sosial yang luar biasa. Memiliki kekayaan masyarakat. Masyarakat masih menghargai NU. Masyarakat masih menghargai pesantren. Menghargai kiai pesantren. Masyarakat Cirebon dan sekitarnya lah. Bukan hanya Cirebon. Masyarakat Indonesia masih menghargai kiai-kiai pesantren. Para ulama pesantren. Ini kekayaan ijtimaiyah yang harus dijaga, harus dipelihara, harus dikembangkan. Tidak lepas dari jasanya para ulama leluhur kita, para aulia, terutama Wali Songo, yang telah membangun membangun masyarakat Indonesia atau Nusantara dengan susah payah dan berhasil memiliki tipologi, memiliki mumayyizat, khosais yang beda dengan masyarakat-masyarakat di dunia lain. Bagaimana para wali songo ketika mendakwahkan Islam dengan pendekatan
thaqafah dan hadarah. Bukan pendekatan silah, aslihah, qitaliyah, tidak dengan perang, tidak dengan bisyiddah wa tatarruf, tapi bitsaqafah wal hadarah. Pendekatan budaya, pendekatan akhlak, pendekatan peradaban. Bagaimana Wali Songo membangun hubungan harmonis antara agama dan kemasyarakatan, antara teologi, iman syariah, akidah dengan kondisi masyarakat. Harmonis. Itu kesuksesan, kelebihan khosais para Wali Songo di Indonesia, di Nusantara ini. Contoh yang gampang sering kalau contohkan banyak. Contoh bedug. Bedug kan alat musiknya goyang kerawang ya, goyang kerawang. Asal mulanya bedug itu alat musik goyang kerawang. Oleh Wali Songo tidak dilarang, haram, bakar, kepukin, enggak begitu enggak. Bakar itu bedug, haram, enggak begitu, enggak seperti itu. Apa? Biar bedug jangan dilestarikan, jangan dilarang. Bedug tidak dilarang, tapi yang tadinya bedug itu untuk alat musik goyang kerawang, jaipongan, teng Semarang wonten jaipongan Pak Kembes. Sini wonten goyang kerawang. Niku nek dibedugi enak niku. Golek-golek enak niku, serem niku nek dibedugin. Yang tadinya bedug itu alat goyang kerawang, tari-tarian, dijadikan alat memanggil orang masuk sholat. Sudah saatnya waktu sholat tiba, bedug berbunyi, orang ayo kita berjamaah ke masjid. Ya Allah, bedugnya tadinya itu merupakan hasil kreativitas masyarakat Nusantara untuk alat musik. Tapi oleh Wali Songo tidak ditolak, diakuin, dirawat, dipelihara, bukan untuk tari-tarian, tapi untuk alat panggil orang namanya kita melihat bagaimana Wali Songo tathqif sya'b, memajukan peradaban di tengah-tengah masyarakat. Menyebarkan Islam tidak dengan kekerasan, tidak dengan ancaman, tidak dengan diskriminasi. Nah, ini yang di Timur Tengah tidak ada. Contoh Taliban ya, Roknang Taliban. Taliban itu asalnya jamak dari kata tolib. Kalau bahasa Arabnya tolabah atau tulab. Di bahasa Pakistan, bahasa Afghanistan sama, jamaknya tolib menjadi Taliban. Maknanya mahasiswa, pelajar mananya. Nah, ketika menghadapi Soviet, lahirlah Taliban, didirikan oleh para ulama, para intelektual itu. Gerakan intelektual itu sebenarnya membangun aktivitas semangat berjuang untuk mengusir Soviet. Nah, kemudian bergabunglah dalam perjuangan itu, sama-sama perjuangan itu dengan mujahidin yang lain. Ada dari Al-Qaeda, ada dari kelompok-kelompok yang lain, dari Wahabi, ada dari Syiahnya juga, sama-sama mujahidin melawan Soviet. Dilatih oleh Amerika, disenjatai, yang belikan senjata Saudi Arabia, sampai habis 450 juta dolar. Hitung dewek rupiah piralah. 450 juta dolar membentuk kekuatan mujahidin untuk melawan Soviet ketika itu. Ringkas cerita, Soviet masuk dengan segala kekejamannya itu, dilawan oleh mujahidin bertahun-tahun. Kurang dari 10 tahun. Soviet lari terbirit-birit, kalah. Begitu Soviet lari, Raja Fahad panggil-panggil, sudah, jihadnya sudah selesai. Soviet sudah lari, sudah nggak ada lagi mujahidin. Ayo pulang. Yang dari Saudi pulang, yang dari Indonesia sana pulang, yang dari mana-mana pulang. Yang pulang ya pulang, yang pulang banyak ke Saudi. Yang tidak pulang ada banyak. Antara lain Usamah bin Laden dan Ayman al-Zawahiri. Usamah bin Laden dan Ayman al-Zawahiri meneruskan perjuangan, menurut dia ini, perjuangan melawan kafir, melawan yang dulu kita lawan Soviet, sekarang kita lawan bos kita sendiri, yaitu Amerika. Nah, disitulah kemudian lahir pula ISIS, macam-macam lahir kelompok-kelompok yang keras radikal itu. Kejadian 11 September
Dua gedung di New York ditabrak pesawat, Amerika marah, bom Afghanistan dibom, Al-Qaeda dibom. Di sini terjadi gabungan antara ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban. Taliban yang tadinya anti Wahabi, karena Al-Qaeda Wahabi, Hikmatyar itu Wahabi, Hikmatyar, Usama bin Laden itu Wahabi. Yang tadinya Taliban anti Wahabi sekarang menjadi satu sama-sama menghadapi musuh yang sama, yaitu penjajahan menurut mereka, penjajahan Amerika. Amerika bercokol di Afghanistan, melatih pasukan yang cenderung untuk mengikuti kehendak Amerika. Berilah beberapa pemerintahan, Burhanuddin Rabbani dan kemarin siapa? Hamid Karzai, Burhanuddin Rabbani, yang sekarang lari Abdul Ghani Ashraf, itu semua bikin Amerika yang moderat, yang sekuler. Sekuler sih tidak ya, sekuler sih tidak. Tapi ya bukan negara Islam lah, negara nasional gitu loh, pemikirannya nasionalisme. Bukan Islam, bukan. Moderat, orang Islam baik-baik, Burhanuddin Rabbani, ulama lah, boleh dibilang ulama. Nah, disinilah terjadi pecah yang sangat luar biasa. Satu kelompok anti Amerika membabi buta. Apapun yang datang dari Amerika, lawan. Apapun yang ide dari Amerika bukan Islam, kafir. Apapun yang dari Amerika kita tolak. Itu Al-Qaeda, Taliban, ISIS. Maka Taliban menjadi radikal. Tadinya tidak radikal. Setelah bubarnya Soviet, terbentuk pemerintahan bikinan Amerika, gampangannya Taliban menjadi radikal sama-sama dengan Al-Qaeda. Taliban sendiri sebenarnya juga ada banyak kelompok itu. Ada kalau 3 itu yang besar, enggak sebenarnya Taliban itu. Nah, begitu pula Amerika bertahan, membentuk pemerintah bikinan Amerika yang moderat, yang nasionalis, membuka kebebasan perempuan, kebebasan berpolitik, demokrasi. Tapi tantangannya selama 20 tahun bom meledak di sana sini nggak pernah selesai. Padahal hanya 7 suku dan 100% Muslim. Oh iya, Taliban itu ahli sunnah akidahnya. Akidahnya Maturidiyah. Fakihnya Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandiyah. Taliban itu sama dengan NU lah. Nggak ada Syiah cuma 1%. Taliban nggak ada. Di Afghanistan itu 100% Muslim, 99% Hanafi. Yang 1% Syiah. Tapi cara berpikir Taliban, cara berpikir masyarakat Afghanistan yang madhab Hanafi dan Maturidi itu, yang ahli sunnah itu, tidak sejalan dengan cara berpikir umat Islam Indonesia yang mengharmoniskan antara teologi dan budaya. Gagal mereka menggabungkan antara teologi dan budaya. Patung Buddha bongkar. Tinggalan-tinggalan kerajaan zaman dulu yang sebelum Islam bongkar. Itulah gerakan-gerakan Taliban dan sekutunya. Nah, kemarin, salahnya lagi, pemerintah Bill Amerika ini hanya di kota-kota, hanya membuat kekuatan di kota-kota. Taliban menguasai perkampungan, Kempek, misalnya gitu lah, kampung lah. Jakartanya nasionalis, yang Kempeknya Taliban, misalnya gitu. Kampung-kampung dikuasai oleh Taliban. Ternyata begitu mereka siap bergerak, tentara 300.000 tentara negara morat-marit kocar-kacir, bahkan ada yang menyerahkan diri tanpa ada perlawanan sama sekali. Amerika belingsatan, terjadi kekuasaan Taliban menang di Afghanistan. Percuma Amerika mengeluarkan dana habis sekitar $1,5 triliun barangkali untuk memelihara Afghanistan itu. Mereka lari terbirit-birit dengan kemenangan Taliban. Taliban sendiri sangat berlumuran darah. Ketika mengalahkan Presiden Najibullah digantung di kren. Alat kren itu loh, alat apa namanya? Alat derek itu loh, alat yang tinggi. Presiden digantung, ditonton. Kejam banget. Belum menteri-menterinya, belum pendukungnya, bunuh semua. Kalau ada perempuan keluar dari rumah sendirian, dibuka mukanya, tangkap dan diberi cacat mukanya. Apa hidungnya, apa pipinya dicoret, dipisau pipinya, atau hidungnya dipotong, atau telinganya satu dipotong. Itu Taliban seperti itu. Perempuan tidak boleh keluar dari rumah. Sekolah nggak boleh perempuan itu. Apalagi kerja. Yang keluar dari rumah sendirian, buka muka, buka aurat, katanya buka tuh aurat, buka muka, sanksinya dicacadi, dijadikan cacat mukanya, jadi tidak cantik lagi. Itu dulu ketika Taliban menang, tahun 96 sampai tahun 2000 lah kira-kira. Disinilah hadirin yang saya hormati, ternyata kelebihan kita di sini
kelebihan Islam Wali Songo, yaitu sekali lagi saya tegaskan, tathqifus sya'b bitsaqafah al-islamiyah. Mengharmoniskan antara hubungan antara teologi dan budaya. Di sana, di Afghanistan contohnya, ya begitu pula di Timur Tengah semuanya lah. Hubungan antara teologi, agama, dan budaya belum harmonis. Ya tadi, perempuan dorong keluar, barangkali semua keluar dicambuk. Itu kan berarti hubungan antara budaya dan agama belum selesai itu pemahaman agamanya. Kemarin ini penyanyi dibunuh, penyanyi yang terkenal di Afghanistan. Jadi nyanyi itu haram, tapi bunuh gak haram. Nyanyi haram, tapi membunuh gak haram. Coba, luar biasa kan cara berpikirnya, aduh luar biasa. Nah, keadaan masyarakat seperti ini di Indonesia ini, kita NU, pesantren, kiai-kiai harus memelihara, harus membina, harus menjaga, merawat. Jangan sampai terpengaruh oleh ya model Taliban lah. Jangan sampai model Taliban seperti itu. Akidahnya sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah, tapi cara berbudaya, cara membangun masyarakat, cara berkehidupan tidak sama sekali. Jauh antara kita dan Taliban. Walaupun akidah sama. Akidah sama. Sana kita Syafi'i, sana Hanafi, kita Asy'ari, sana Maturidi, sama itu ahli sunnah semua. Bahkan tarekat Naqsyabandiyah, di sini juga Naqsyabandiyah banyak kan. Tapi cara bermasyarakat, bagaimana memelihara istimaiyah, morat-marit amburadul. Dengan atas nama agama mereka menghancurkan tatanan kemasyarakatan sendiri. Di kita alhamdulillah kita masih menjaga kerukunan, menjaga kekuatan sosial berkat ada Nahdlatul Ulama. Ini contoh. Kemarin Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat mau dibakar, nggak sampai kebakar, baru dirusak. Polisi kewalahan, yang demo, yang merosak itu ratusan, bahkan ribuan, polisi cuma berapa orang, tentara juga ada, tidak mampu mengatasi. Segera saya perintahkan NU Kalimantan Barat, segera sadarkan mereka. Kita menolak kekerasan. NU mengutuk, menolak, melarang kekerasan terhadap siapapun dengan alasan apapun. Kalau memang Ahmadiyah itu salah, bukan begitu cara meluruskan kesalahan. Kalau Ahmadiyah itu keliru, bukan begitu caranya menunjukkan kebenaran. Kalau Ahmadiyah itu sesat, bukan begitu caranya menasihati orang sesat. Bukan cara begitu. Itu saya perintahkan, alhamdulillah NU bergerak, dan sekarang sudah mulai reda, dan sekarang NU lagi menuntut hukum ditegakkan, siapapun pelakunya harus dikenai sanksi hukum yang seadil-adilnya. Tidak boleh ada main hakim sendiri, siapapun atas nama apapun. Ya Allah. Apa itu perintah Allah? Perintah Quran, Mas. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Surat apa ya? Surat An'am ya, surat An'am. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan meremehkan, jangan caci maki, jangan menghina orang yang tidak menyembah Allah. Apalagi saya merusak masjidnya, apalagi itu sama-sama Islam, beda-beda dikit. Apalagi sama-sama madhab, barangkali kita beda-beda kepentingan, 0201 sampai rusak-rusakan, nggak boleh. Caci maki nggak boleh. Wala tasubbul ladzina min dunillah, mencaci maki Kristen tidak boleh, mencaci maki Yahudi tidak boleh, mencaci maki Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh. Quran itu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan, kata Allah, saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok, setiap umat kebanggaannya masing-masing. Setiap umat memiliki kebanggaannya. Agamanya, bahasanya, seninya, cara berpakaian, cara berumah tangga, cara kulinernya, warna kulitnya bahkan beda barangkali. Tidak boleh kita mencaci maki itu. Agamanya, bahasanya, seninya, budayanya, tradisinya, semuanya yang mereka banggakan, kita tidak boleh meremehkan. Kebanggaannya orang Cina, nggak boleh kita caci maki.
Kebanggaannya orang Arab, gak boleh kita caci maki. Kebanggaannya orang Madura, Dayak, Batak, Bugis, Ambon, Madura, Sunda, gak boleh kita saling caci maki. Ini, kalau kita betul-betul ingin berpegang teguh pada Al-Quran, mari kita bersama-sama menghormati perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan tradisi, perbedaan adat istiadat, dan perbedaan agama. Perbedaan pendapat harus kita hormati masing-masing. Tidak boleh kita menghina satu sama lain. Ini perintah Al-Quran. Ini ajaran Wali Songo. Ini ajaran warisan para kiai, para ulama. Gak ada kiai ngajari ngebom, gak ada. Kiai deso, kiai kampung yang sarungnya cap gajah duduk, kopiannya hitam campur coklat, bajunya baju koko 3 bulan belum dicuci, sorbannya bagian dari Pak Bupati udah 2 tahun yang lalu waktu kampanye. Sandalnya lili, aduh, sandalnya. Rokoknya jarum coklat. Tasnya itu bukan tas merek Delsi atau Ecolak atau Pierre Cardin, apalagi itu enggak kenal tas merek itu. Tasnya mereknya di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Minyak wanginya misik yang 5.000 10 gram. Musolanya kecil, kotor, gelap, bau pesing, tikarnya bolong, tikarnya sobek-sobek, kolamnya asat, airnya nggak ada, ciduknya bolong, alas Masya Allah, sempurna banget lah, sempurna banget itu. Lampunya 5 watt. Sebegitu keadaannya kiai kampungan itu, segitu keadaannya, kiai kampung tidak pernah ngajarin akhlak yang rusak atau budaya yang rusak. Selalu mengatakan, ayo sing akur, yang solid, bersatu, aja tukaran. Ya Allah, nggak diperintah itu, nggak diperintah, nggak ada SK-nya Pak Bupati kan, nggak ada SK-nya, nggak ada perintah, nggak ada surat tugas. Ayo sing akur, aja tukaran. Bahkan musibah, misalnya panennya bidadi, panennya gagal, sing sabar. Rabine rewel, sing sabar, aja pegatan, kudu-kudu kawin maning bae lah aja pegatan. Kiai dudusin tuh kiai kampung loh, nasihatnya gitu. Itu apartnya, Pak Kombes, apartnya itu. Artinya kiai kampung yang gambar seperti saya gambarkan tadi sedang membangun integritas bangsa, sedang membangun the good karakter bangsa, sedang membangun solidaritas bangsa. Ya Allah. Coba kalau kayaknya begini semua, kemudian masyarakatnya taat semua, polisi bersyukur dong nganggur itu. Polisi ringan banget itu, masyarakatnya aman, tentram, bersatu, gak ada orang bertengkar, gak ada kerusuhan. Kiai-kiai yang ngajari tiap hari, tanpa dibayar, polisi aman, ringan sekali itu tugasnya. Tinggal yang pelaku narkoba aja tangkepin itu. Kalau masyarakat sudah baik sekali, udah selesai itu. Ini namanya kita mempunyai tharawat ijtimaiyah, kapital sosial yang luar biasa. Yang belum tentu, seperti tadi Pak Menteri Agama katakan tadi, belum tentu kalau tanpa kiai masyarakat bisa taat setaat-taatnya. Diajak vaksin aja sulit, tapi kalau kiainya ngajak insya Allah gampang. Diajak KB, keluarga berencana dulu pertama kali ada keluarga berencana, menolak masyarakat. Setelah NU musyawarah di mana? Di Situbondo ya, mengatakan bahwa KB itu boleh, baru itu program keluarga berencana jalan. Diajak asas tunggal Pancasila, banyak menolak. Kiai-kiai kecil atau masyarakat Islam. Setelah Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur menerima, NU menerima asas tunggal Pancasila, semua menerima. Ketika bunga bank, masyarakat itu ragu-ragu, halal tak haram tak halal. Halal ya, halal sekali ya tidak, haram sekali ya tidak. Haram 100% tidak, halal 100% tidak, itu bunga bank itu. Begitu musyawarah muktamar NU di Jogja, di Krapyak, muktamar ke-28, memutuskan bahwa bunga bank itu syubhat. Baru bank-bank desa, perbankan, BPR jalan. Masyarakat NU mendukung program perbankan di desa-desa. Karena bunga bank tidak haram gitu loh. Walaupun syubhat jatuhnya, tapi tidak haram. Ini setelah keputusan NU muktamar di Jogja, di Krapyak. Dulu ketika orang masih berpikir negara Indonesia jadi negara Islam, negara syariat Islam, begitu NU memutuskan
bahwa di Banjarmasin, Mutaru Banjarmasin tahun 36, Indonesia Darussalam bukan Darul Islam. Indonesia Darussalam, negara yang damai, yang merekrut semua komponen yang ada, lintas agama, budaya, tradisi, bahasa, adat, istiadat, semua satu bangsa, satu saudara. Itu namanya Darussalam, bukan negara agama. Tahun 36, semua masyarakat menerima ajakan Nahdlatul Ulama seperti itu. Ketika sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus, ada 7 kata piagam Jakarta dengan berkewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya. Yang non-muslim keberatan. Nanti kalau ini dijalankan, berarti negara Islam kita ini. Walaupun bagi para pemeluknya harus menjalankan syariat Islam. Nanti menjadi negara syariat Islam. Yang dari Indonesia Timur, yang non-muslim menolak. NU Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, atas izin dari bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari, setuju. 7 kata dicoret, setuju. Yang penting apa? Yang penting Indonesia kuat dulu, bersatu dulu. Negara ini baru lahir, baru merdeka kemarin. Kuat dulu, bersatu dulu. Baru nanti di atas negara yang kuat, di atas negara yang bersatu, di atas bangsa yang kokoh persatuannya, ayo kita dakwah, pengajian, madrasah, pesantren, apa sajalah pendidikan agama, di atas negara yang kuat. Nah kalau negaranya perang saudara kayak Afghanistan, mana mungkin ada orang ngaji, ada orang dakwah, ada orang nulis disertasi tentang ilmu tafsir atau hadis. Mana mungkin. Ada ilmu Islam lagi dikaji sekarang. Perang terus, bom meledak terus, peluru di mana-mana, nyasar kemana-mana. Itu namanya kebijakan, hikmah, wisdom yang luar biasa yang diberikan atau dihadiahkan oleh para leluhur kita. Itu namanya hikmah, wisdom, kebijakan. Luar biasa kebijakan itu. Tidak ada di kitabnya, tidak ada di pelajaran, tapi sikap hati yang arif itu dari para ulama NU. Dengan kebijakan, dengan wisdom, kita pelihara keutuhan, kekuatan, persatuan bangsa ini. Itulah yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Islam yang merawat wisdom, Islam yang merawat kebijakan demi memperkokoh kesatuan-kesatuan. Bicara syariat nanti belakangan. Yang penting kita bersatu dulu. Gitu. Puncaknya ini hubbul waton minal iman. Artinya apa? Nasionalisme bagian dari iman. Anda seorang nasionalis harus bertuhan, harus beragama. Anda seorang beragama harus nasionalis. Ya Allah, itu Kiai Hasyim Asy'ari itu Pak. Bukan hadis. Mohon maaf, banyak pejabat salah. Nabi bersabda. Nabi bersabda. Bukan Nabi itu, bukan. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakaknya Gus Dur itu yang mengatakan demikian. Tahun 1916, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Kalau Anda beriman, beragama, harus cinta tanah air. Kalau Anda cinta tanah air, harus cinta merah putih. Cinta merah putih, cinta lagu Indonesia Raya, cinta Pancasila, cinta Undang-Undang 45, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Panjang itu. Bukan hanya dipidatokan hubbul iman, cinta tanah air bagian dari iman. Konsekuensinya panjang. Jaga Pancasila, jaga Undang-Undang 45, jaga Kebhinnekaan Tunggal Ika, jaga lagu Indonesia Raya, hormati lagu Indonesia Raya, jaga hormati bendera merah putih. Panjang sekali itu. Demi bangsa, demi tanah air, kita kalahkan semuanya. Kita prioritaskan kebesaran, kemuliaan tanah air kita. Itu namanya hubbul waton minal iman. Itu namanya tathqifus sya'b. Bagaimana membangun peradaban tengah-tengah masyarakat. Nah, kita mempunyai tharawat ijtimaiyah yang luar biasa. Yang kedua, kita mempunyai tharawat syiariyah. Kekayaan simbol. Ya Allah, penting juga ini. Walaupun bukan prinsip ya, tapi penting. Simbol itu apa sih? Plang. Nahdlatul Ulama. Prinsip tadi, prinsip tidak? Ya bukan prinsip, bukan simbol saja kok. Tapi penting. Kalau nggak ada simbolnya, seperti nggak ada NU dong. Masuk desa Kempek kalau nggak ada plang NU, nggak ada orang NU ini. Kan gitu. Bahasa satu desa, satu kecamatan, kok nggak ada plang NU sama sekali. Ini ada NU apa nggak di sini? Ini perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dikembangkan. Dan perlu dipahami arti dari simbol. Simbol adalah arti eksistensi kita. Dengan adanya plang Nahdlatul Ulama berarti kita ada. NU ada di sini, kayak NU ada nih.
Itu buktinya itu ada Nahdlatul Ulama, ada plangnya. Bahkan orang-orang Wahabi biasa lebih takut pada plang daripada pada orangnya. Kalau mau ceramah di sana ada plang NU-nya, nggak berani ngaci maki tahlilan, nggak berani, takut pada plang. Tapi dengan orang NU-nya kadang nggak takut, dengan plangnya lebih takut. Oleh karena itu, Tharawat Syiariyah ini harus kita pelihara. Simbol-simbol NU, tahlilan, simbol. Manakiban, haul, simbol. Apa tadi? Ngupati ya, ngupati. Ngupati, tahlilan, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Cuma simbol. Istighothah, ziarah kubur, simbol-simbol, syiar-syiar, syair. Itu artinya apa? Kekayaan kita, milik kita, kita yang punyai. Jangan sampai digrogotin oleh orang. Jangan sampai dihina orang. Jangan sampai dihapus oleh orang. Gerakan-gerakan radikal ini sengaja mencoba menjauhkan hubungan antara masyarakat dan kiai. Selama ini umat Islam Indonesia, apa kata kiai? Gimana caranya supaya rakyat tuh, masyarakat nggak begitu taat pada kiai lah. Maka mulai dicaci maki tahlil, caci makilah maulid nabi, caci maki ziarah kubur, tawassul, supaya hubungan antara masyarakat dan kiai renggang. Lama-lama mudah dipecah, lemah, lama-lama mudah dibeli atau mudah diancam, lama-lama mudah sekali mensekulerkan bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, dulu Belanda melarang sekolah untuk pribumi. Pribumi yang Islam terutama dilarang sekolah oleh Belanda. Dipikir-pikir cara begini rupanya kurang efektif. Maka tahun 1902 namanya politik etis. Belanda mencanangkan politik etis. Apa? Silahkan orang Islam sekolah, anaknya sekolah. Boleh sekolah SR, sekolah SMP, oleh silakan. Tidak dilarang, mari sekolah. Kiai-kiai tahu, kiai-kiai waskito, ma'rifat. Ini ada apa ini? Tadinya dilarang, sekarang malah terbuka. Apa ini maksudnya? Ternyata tujuannya sekularisasi, almaniyah, bahkan ladiniyah. Bagaimana masyarakat Islam Indonesia sekuler? Bagaimana masyarakat Islam Indonesia menjadi mulhid, menjadi ateis, atau yang tidak penting memahami agama lah, nggak mengenal agama dengan benar. Bagaimana agama tinggal simbolnya saja. Bagaimana menjauhkan antara masyarakat Islam dengan kiainya. Maka di sekolah SR, kiai-kiai mengambil sikap sekolah SR haram. Nulis Latin, nulis dari kiri haram, nulis dari kanan dong, dari kiri itu haram. Pakai celana haram, pakai dasi haram, nggak pakai kopiah haram. Ini semua simbol nih, ini simbol nih. Paham betul? Ini simbol ini, simbol keeksistensi kita. Kalau ini kita nggak kita pertahankan bisa luntur ini. Pakai kopiah, apa nggak pakai kopiah haram. Pakai celana haram, mempertahankan simbol sarung. Nulis dari kiri, nulis Latin haram, nulis dari kanan Arab. Sekolah SR haram, malah bahasa Inggris, bahasa Belanda haram. Ya Allah, itu dulu ya ketika penjajah. Kalau sekarang ya enggak dong. Ini cerita dulu. Itu sikapnya ternyata benar. Ternyata sangat ala shawab, ala thoriqil haq, ala kalimatil haq. Sikap kiai melarang sekolah anak-anak Islam itu sangat benar. Sehingga mayoritas umat Islam Indonesia selamat dari sekularisasi. Selamat dari gerakan menjauhkan masyarakat dengan agama. Yang sekolah terbukti Islamnya tinggal namanya doang. Syukur bisa baca Fatihah. Untung masih. Syukur-syukur bisa baca Fatihah. Islamnya tinggal nama saja. Islamnya tinggal khitan dan nikah dan mati aja gitu ya. Itu jelas sekuler. Nah, oleh karena itu sikap ulama mempertahankan simbol itu yang sangat luar biasa kita acungi jempol. Sekarang sudah saatnya kita berubah. SR tidak haram, SMP, SMA, universitas apapun, ilmu apapun tidak haram, tidak. Karena sudah tidak lagi dengan tujuan mensekulerkan bangsa Indonesia. Paham betul? Ini kalau cerita haram bengen, haram mungkin dibeli. Dikirakan mungkin haram. Saya kira dibeli haram wes. Sekolah wajib malah kudus sekolah ilmu apapun. Ya Allah. Di Amerika itu pemerintahnya melarang cloning. Cloning dilarang, dikembangkan. Masih bagaimanapun Amerika masih punya agama.
Agama Kristen maksudnya, masih punya agama. Kalau cloning diteruskan, semrawut di nasab itu semrawut. Nasab, hubungan nasab semrawut ini. Gak karu-karuan. Bagaimanapun Amerika negara yang masih beragama. Melarang pengembangan teknologi cloning itu. Di Cina sekarang, karena Cina gak peduli agama, gak penting agama, cloning dikembangkan. Sekarang sudah banyak sekali contoh-contohnya. Tikus disuntik dengan maninya atau spermanya ubur-ubur. Ubur-ubur itu binatang di pantai yang kalau kena cahaya, apa itu rembulan, apa itu lampu, menyala. Ubur itu menyala. Disuntikkan pada spermanya disuntik pada tikus. Ternyata tikus yang punya anak bulunya menyala. Ini luar biasa ini. Bagaimana mencerdaskan binatang yang tidak cerdas menjadi cerdas. Binatang yang tidak cerdas menjadi lincah. Itu sekarang dikembangkan di Cina itu. Nanti manusia pun akan seperti itu. Karena Cina tidak melarang cloning. Amerika masih melarang. Lalu ilmu sudah sampai ke sini. Kita masih ketinggalan jauh banget ke ilmu. Tapi bagaimanapun kita mengejar ketinggalan dengan pendidikan. Pesantren khas juga pendidikan kita kejar. Ada STIKES, ada SMK. Dan nanti akan datang ada disiplin ilmu yang akan datang. Apalagi Ahmad dibangun lagi. Apa itu IT, apa itu bisnis. Itu kita kembangkan lagi. Itu namanya sarawat. Apa tadi? Sarawat sya'iriyah. Yang masih kita kedodoran. Sebentar. Satu lagi. Sarawat sia-sia. Nah, kapital politik. Ini penting. Dulu para wali songo itu yang membangun kota. Kota Banten, Mona Hasanuddin, kota Cirebon, Sunan Gunung Jati, kota Demak, Raden Fatah, kota Surabaya, Sunan Ampel. Yang membangun kota itu loh, pemerintahan, yang memegang kekuasaan, itu para wali itu. Yang jadi bupatinya lah kalau sekarang. Jadi gubernurnya itu para wali. Nah, ini sia-sia yang dulu dipegang oleh para ulama, para kiai, para pejuang Islam, sekaligus pejuang nasionalis. Begitu datang penjajah, karena perlawanan terhadap penjajah sangat sulit, sangat berat, kiai-kiai meninggalkan pusat perkotaan, lari ke desa-desa, mendirikan pesantren. Sehingga setiap pejuang yang anti Belanda 100% pasti keluaran pesantren. Contoh Pangeran Diponegoro, namanya Abdul Hamid, putra Hamengkubuwono II. Itu santrinya Ki Hasan Besari, Hasan Basori sih, Hasan Besari dari Jetis Ponorogo. Ngaji di sana, santri itu. Begitulah ngaji pada Kiai Nur Muhammad Magelang. Ada lagi Ki Hajar Dewantoro, Ki Hajar Dewantara. Itu juga santri itu, santri Klaten. Kiai Syamsuddin, Kiai gurunya namanya. Dan mengatakan pendidikan yang paling ideal adalah pendidikan pesantren. Itu Ki Hajar Dewantara itu bapak pendidikan nasional itu mengatakan demikian. Itu artinya apa? Artinya politik dulu pernah dipegang oleh para kiai, oleh para ulama dan mengarah kepada jalan yang benar. Politik yang mendidik, politik yang berfatsun, berakhlak, bermoral, beretika, mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan. Sekarang keadaan politik jauh dari yang kita idealkan. Tugasnya partai politik mendidik masyarakatnya agar berpolitik dengan baik. Tapi partai politiknya sendiri kadang memberi contoh pemimpinnya dengan contoh yang tidak baik. Pidato sih bagus, demi rakyat, demi bangsa, demi tapi prakteknya mereka korupsi, mereka bohong, mereka manipulasi. Nah ini, maka perlu tarbiyah sia-sia. Sarawat sia-sia kita rebut kembali. Ya Alhamdulillah sih, mulai Wakil Presiden Kiai Ma'ruf, Bupati Cirebon Kiai Imron, mulai ini Sarawat sia-sia kita tarik kembali. Kita kuasai lagi. Beberapa Bupati Pasuruan, Gus Irsyad, Wali Kotanya Gus Saiful, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Ketua Muslimat, Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin, walhasil Wakil Gubernur Jawa Barat siapa? Rujhanul Ulum, itu jalan pesantren. Ini kita lagi kembali meraih Sarawat sia-sia. Ini penting sekali. Walaupun belum ideal, belum yang kita temukan, kita jadikan politik yang ideal. Gak gampang belajar politik, gak gampang, susah juga. Contoh. Singkat saja nih supaya paham. Maaf ya. Orang Golkar kalau pileg itu apa yang kampanye? Gak ada. Pak Bamsud Ketua MPR,
Pak Airlangga itu, Menteri Menko Ekonomi itu, ketika pilihan umum apa kampanye ke desa-desa, enggak, tahu-tahu jadi. Coba PKB ingin jadi, tidur di desa, muter-muter di kampung terus-terusan. Kalau enggak akan jadi. Ini artinya apa? Strategi manajemen jaringan tim working yang belum beres. Coba tokoh Golkar itu coba tahu-tahu jadi DPR. Kapan kampanye ya? Enggak pernah kampanye turun. Karena jaringannya sudah mapan. Sudah matang, berorganisasi sudah matang. Coba PKB mau jadi DPR. Mana anggota DPR tadi? PKB. Ya boleh, ya enggak. Sampai gusur, tidur di musola, tiap hari siang malam, pagi sore, masuk ke desa-desa kampanye supaya terpilih. Alhamdulillah terpilih. Kalau enggak ya sinalillah lah. Tapi partai yang dewasa, partai yang sudah mapan, yang sudah dewasa, matang, Golkar tidak sibuk untuk berkampanye, tokoh-tokohnya turun ke bawah enggak sibuk. Jaringan sudah selesai, mapan sudah cara strategi politik. Ini perlu kita tiru itu, kita tiru. Nah, oleh karena itu, ini saya bukan mengatakan suka atau enggak suka, tidak. Ini contoh supaya paham, contoh paham. Tokoh Golkar jadi DPR, enggak usah turun kampanye jadi. Tokoh PKB ingin jadi, harus masuk ke desa siang malam selama 3 bulan, beberapa bulan itu. Ini bukan saya mengatakan suka nggak suka, itu loh keadaannya seperti itu. Nah, sekarang sudah dimulai wakil presiden dari NU, menteri-menteri, ini Pak Wakil Menteri Pertanian tadi itu salah satu bendahara PBNU. Pak Harfiq Hasnul Qalb itu salah satu bendahara PBNU itu. Itu atas nama wakil dari menteri dari NU lah, wakil Menteri Pertanian ini. Pak Yakut juga ketua GP Ansor, ketua umum GP Ansor. Begitulah Ida Fauziah dari PKB, Abdul Halim Iskandar dari PKB, bagaimanapun NU lah. Pak Seknek Pratik juga kulturnya NU banget, orang Bojonegoro, dan seterusnya. Walhasil beberapa komite, beberapa badan ada anak NU-nya. Di KPI ada, di KPU ada, di Bawaslu ada, di mana-mana ada. Di komite penyiaran, komite pelindungan anak-anak yang sedang ramai ini. Dan komite di KPK ada Pak Nurul Hufron itu di KPK, di BPK ada Ahsanul Qasas itu dari Madura itu. Walhasil sudah mulai kita mendapatkan tharawat sia-sia sedikit demi sedikit. Walaupun sekali lagi masih jauh dengan yang kita harapkan. Yang masih jauh dari yang kita harapkan lagi adalah apa? Tharawat maliyah, kapital finansial. Ini masih jauh dari yang kita harapkan sama sekali. Enggak mampu kita ini, belum mampu kita ini. Ayo wong NU bersatu, sing pinter, sing cerdas, sing profesor, dokter, lawan aguan. Lawan Sinarmas, lawan Jarum, bukan lawan berarti gelut. Ayo saingi. Ekonominya 50 orang kaya Indonesia nomor 1 Jarum. Uangnya 35, bahkan sekarang lebih barangkali sekarang sudah lebih. Itu 3 tahun yang lalu 35 miliar dolar. Nomor 2 Sinarmas, nomor 3 Tanoto itu apa? Pokoknya ayo lawan tuh konglomerat. Bisa nggak itu? Negara udah bebas. Kita udah bebas sudah. Kalau Orde Baru barangkali kita susah untuk bergerak. Kita di salah satu kebijakan Orde Baru ada yang harus tidak boleh kaya, ada. Sekarang sudah di era reformasi silakan kaya, silakan mendirikan perusahaan, silakan membangun ekonomi. Ayo silakan bebas. Sudah bebas seperti ini, kita tidak mampu membentuk konglomerat, melahirkan konglomerat. Satu pun belum mampu kita ini. Satu. Walaupun UKM barangkali sudah banyak berkembang. Ya Pak Bupati ya di Cirebon sudah mulai berkembang. Tapi masih kelas UKM. Ya masih kelas warung-warung. Itu alhamdulillah di sini jalan itu alhamdulillah udah panjang banget itu. Alhamdulillah ada wakaf berapa? Wakaf bergulir, alhamdulillah, pada 5 juta bergulir, alhamdulillah semateng. Kita belum pernah kenal dengan bursa saham efek. Belum kenal dengan ekonomi bursa internasional. Itu sudah mainannya orang konglomerat yang orang NU satu pun belum mengenal, belum masuk ke wilayah itu. Itu terus terang saja, tharawat maliyah kita masih jauh ketinggalan. Kita punya kekayaan agama, budaya, akhlak, tradisi, simbol,
Politik agak sulap lumayan, lagi berjalan dengan baik lah, lumayan. Politik lumayan. Yang masih jauh panggang dari api, yang kita harapkan adalah sarawat malia, kapital finansial. Itu yang harus kita sadari. Padahal perjuangan mau tidak mau harus dengan uang, harus dengan duit. Al-Quran selalu mengatakan harta itu khair. Wa anfiku khairan li anfusikum. Infaklah dengan kebaikan. Itu apa? Uang. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Kalau ada orang mati meninggalkan khair, meninggalkan uang, khair pakainya bukan syar. Jadi uang itu baik. Modal itu baik. Quran tidak pernah mengatakan uang itu jelek. Khair yang jelek itu bakhilnya itu loh. Hubbud dunya, hubbul khair yang jelek. Wa innahu hubbil khairil syadid, itu jelek. Mencintai khair dengan sangat mencintai, dengan hubbul khair itu jelek. Tapi Quran ketika menggambarkan harta itu khair, bukan syar. Oleh karena itu kitalah yang selayaknya harus menguasai harta kekayaan alam semesta ini. Sekarang nikel luar biasa. Batu bara hari ini $160 satu ton. Jadi siapa orang NU yang sekarang bisnisnya batu bara? Jarang. Kalau toh ada juga kecil-kecilan. Nikel luar biasa. Makanya jangan heran kalau nikel membutuhkan smelter sampai 22 smelter. Smelter datangnya dari Cina. Perjanjiannya yang kerja di smelter itu 30% harus teknisi dari Cina. Maka Cina banyak sekali yang kerja di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kan perjanjiannya begitu. Bangun smelter. Smelter dibangun dari Cina teknologinya. Yang kerja itu harus 30% teknisi dari Cina. Ya kan ini nggak ada yang bisa. Bisa kira-kira nangani smelter. Nah itulah, jadi kita ketinggalan dalam hal ekonomi sangat jauh sekali. Padahal kita tahu semuanya berjuang harus dengan uang, harus dengan harta, harus dengan kekayaan. Bukan kita mengajak cinta dunia kemudian bakhil, bukan. Mari kita cari harta dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan tujuan yang baik. Itu namanya azimah, bukan hubbud dunya, bukan. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril karimil makarimu. Fatakburu fi ainis sohiri sigaruha, wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Menghadapi dunia ini harus kita anggap masalah kecil, kita harus lebih besar daripada harta. Kita harus besar daripada kekayaan. Agar kita mampu menguasai kekayaan alam ini, terutama di Indonesia kaya raya ini. Dan dengan kekayaan kita berjuang, kita jihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan harta kita, dengan nyawa kita, pikiran, tenaga pikiran kita berjuang di alai kalimatin nahdlatul ulama. Paham nggih? Jadi kesimpulan apa yang saya omongkan nih, manusia mempunyai dua amanah. Amanah pertama ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, yaitu agama. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Akidah kita Asy'ari, syariah kita Syafi'i. Yang kedua, amanah ardiyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Yaitu amanah bagaimana kita membangun, menerima amanah dari Allah, membangun kehidupan. Dari sisi kemasyarakatan, dari sisi kekayaan, keuangan, dari peradaban, budaya, kemajuan, ilmu dan teknologi, itu harus kita kuasai semua. Itu juga amanah dari Allah yang diamanatkan oleh Allah kepada kita semua. Tidak cukup beragama hanya akidah dan syariah saja, tidak cukup. Agama hanya syariah dan akidah saja, tidak cukup. Tapi agama, syariah, akidah, syariah dan hadarah wa thaqafah. Al-Islam dinul aqidah wa syariah wa dinul hadarah wa thaqafah. Syukran, selamat kepada khotimin Alfiyah, khotimin Al-Quran. Barakallahu lakum jami'an wa yakhudh bi aydikum min al-fisal wal khair wa yanfa' bi ulumikum insyaallah min Ma'had Kempek. Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat dari Kempek ini, dan itu merupakan kunci utama. Alfiyah itu belum segala-galanya, baru kunci utama untuk memahami kutubut turath, kutubut turath, kutub apa? Kutub kuning, kitab kuning misalnya. Kitab kuning, kutubut turath, harus mampu merevitalisasi kitab kuning
Itu kuncinya dengan alfiyah. Belum apa-apa, alfiyahnya baru kuncinya itu. Jadi kitab-kitab yang perlu dibaca sangat banyak sekali. Mudah-mudahan ilmunya para khotimin bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi Nahdlatul Ulama dan pada masyarakat Islam Indonesia pada umumnya.